Pernahkah kamu merasa sendirian walaupun tengah berada di tengah keramaian? Merasa bahwa kata-katamu seringkali disalahpahami, niat tulusmu dicurigai, dan kehadiranmu justru membuat orang-orang yang dulu dekat perlahan menjauh. Apa salahku? Katamu. Dengarlah, itu bukan salahmu. Bukan karena kamu tidak cukup baik, bukan pula karena kamu cacat secara sosial. Yang terjadi adalah justru sebaliknya. Energi ilahimu telah menyala terlalu terang, hingga bagi mata mereka yang masih terbiasa dengan gelap, menjadi silau dan memilih untuk memalingkan mukanya. Ini bukan metafora penyemangat belaka, karena ini adalah hukum alam spiritual. Mereka yang menjauhimu seringkali tidak sedang membencimu, tapi mereka sedang melindungi dirinya sendiri dari getaran jiwa, vibrasi yang terlalu tinggi dan juga asing bagi jiwa mereka. Dan hari ini kita akan membedah fenomena ini hingga ke akar-akarnya dengan merujuk pada khazanah emas kitab-kitab tasawuf seperti Al-Luma', Tuhfatul Mursalah, dan lain sebagainya. Bersiaplah untuk memahami dirimu dan sekitarmu dengan kacamata spiritualitas yang sama sekali baru. Salam Sang Sejati. Pertama, kita harus sepakat dulu tentang apa yang dimaksud energi ilahi ini, yang dalam bahasa hakikat ini disebut dengan nur sirri atau latifatul qalb yang telah tersinari. Bayangkan jiwa manusia seperti sebuah bola lampu. Setiap orang memilikinya, namun kekuatan cahayanya berbeda-beda. Cahaya itu adalah cahaya makrifat, cahaya pengenalan hakiki kepada Allah. Syekh Abu Nasr As-Sarraj dalam kitab Al-Luma', beliau menerangkan bahwa hati yang telah dibersihkan dari karat-karat dunia, hubud dunia, dan juga sifat-sifat tercela, akhlak al-mazmumah, ia akan memancarkan nur yang dapat menerangi pemiliknya dan juga sekitarnya. Energi ilahi yang tinggi ini adalah manifestasi dari tajalli, penyinaran Allah kepada hamba-hambanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ibadah dalam makna hakikat, sebagaimana yang telah seringkali saya jelaskan, bukan hanya sebatas ritual. Ibadah adalah proses penyucian jiwa, takziyatun nafs, untuk mencapai makrifatullah. Ketika proses ini berjalan secara intensif, jiwa semakin dekat dengan sumber cahayanya, maka ia pun akan memancarkan cahaya itu sendiri. Ini seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari. Semakin bersih dan tepat posisinya menghadap matahari, semakin terang cahayanya. Yang dalam kitab Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi, karya Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri, di sana dijelaskan tentang martabat 7 dalam penciptaan jiwa yang telah mencapai martabat insan kamil atau mendekatinya. Ia akan memancarkan hakikatul Muhammadiyah, cahaya hakiki kemanusiaan. Jiwa seperti ini menjadi cermin yang memantulkan sifat-sifat Allah, seperti al-haq, kebenaran,
kesucian. As-Somad, tempat bergantung. Lalu mengapa energi tinggi ini justru membuat orang-orang menjauh? Jawabannya sederhana, yaitu ketidaksesuaian getarannya, incompatible vibration. Seperti seekor kelelawar yang hidup dengan sistem navigasi yang menggunakan gelombang ultrasonik. Ia akan nyaman berada di gua yang gelap dan sesamanya. Sekarang, coba bawa kelelawar itu ke tengah panggung konser dengan cahaya laser yang menyilaukan dan musik yang menggemparkan. Apa yang akan dilakukannya? Ia akan ketakutan, kebingungan, dan berusaha kabur. Apakah cahaya laser dan musik itu salah? Tidak. Apakah kelelawarnya juga salah? Itu pun tidak. Mereka hanya hidup dalam dua realitas getaran yang berbeda dan bertubrukan. Demikianlah yang terjadi. Orang yang energi spiritualnya masih rendah, yaitu mereka yang masih dikuasai oleh hawa nafsunya, kesenangan duniawi, ego, iri, dengki, cinta harta yang berlebihan, dan pujian. Mereka hidup dalam frekuensi yang rendah. Mereka nyaman membicarakan gosip, memikirkan strategi untuk mendapat keuntungan duniawi, dan tenggelam dalam ilusi materi. Lalu kemudian hadirlah dirimu, jiwa yang telah memancarkan nur sirri, yang tanpa kamu sadari memancarkan frekuensi yang tinggi, frekuensi kebenaran, kesucian, dan ketenangan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikamnya berkata, kadang-kadang Allah membukakan untukmu pintu pengenalan kepadanya, tetapi tidak membukakan pintu itu untuk selainmu. Maka janganlah kamu membebani mereka dengan apa yang tidak sanggup mereka pikul, karena hal itu justru akan memutuskan hubungan mereka denganmu. Inilah intinya. Kehadiranmu adalah cermin yang tanpa sadar telah memperlihatkan kepada mereka kebobrokan dan kekotoran jiwanya. Mereka merasa tidak nyaman karena energimu mengingatkan alam bawah sadar mereka tentang dosa, tentang kelalaian, dan tentang tugas spiritual yang mereka abaikan. Mereka merasakan getaran aneh yang membuat hati mereka bergetar tidak karuan, yang dalam bahasa Al-Quran disebut al-walah, kegelisahan hati. Jadi mereka menjauh bukan karena mereka membencimu, tetapi karena insting pertahanan diri mereka berkata, jauhi sumber energi ini, karena ia mengancam zona nyamanku, mengancam dunia ilusiku. Mereka pun mungkin akan menyebutmu terlalu alim, sok suci, tidak gaul, atau bahkan aneh. Itu semua adalah justifikasi akal mereka untuk melabeli sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah mematikan cahayamu agar diterima mereka? Sekali-kali jangan. Itu adalah pengkhianatan terbesar terhadap perjalanan spiritualitasmu. Itu seperti meminta matahari untuk berhenti bersinar agar kelelawar bisa hidup nyaman. Sikap yang benar adalah dengan memahami hukum alam spiritual ini dan bertindak sesuai dengan hikmahnya. Pertama, sadari dan syukuri. Menyadari bahwa penjauhan ini adalah tanda dari Allah bahwa dirimu sedang berada di jalan yang benar. Ini adalah isyarat darinya. Bersyukurlah.
sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Al-Ghuraba. Hadis riwayat Muslim. Siapa Al-Ghuraba? Merekalah orang-orang yang telah berbuat baik ketika orang banyak telah rusak. Kedua, jangan pernah memaksa dan jangan pula menghakimi. Ingatlah nasihat Ibnu Athaillah tadi. Jangan membebani mereka. Jangan memaksakan pemahaman spiritualitasmu. Jangan mengkhotbahi mereka dengan kasar. Tugasmu bukan mengubah mereka. Tugasmu adalah menjaga cahayamu. Biarkan cahayamu sendiri yang berbicara. Kasih sayang dan kelembutan adalah bahasa universal yang bisa diterima oleh semua level energi yang ada. Tunjukkan akhlak yang mulia, bukan sekedar kata-kata spiritual yang tinggi. Ketiga, muraqabah, introspeksi dirimu. Meski demikian, jangan langsung menyalahkan orang lain. Selalu lakukan muhasabah. Apakah mungkin ada sikapmu yang justru muncul dari rasa bangga diri, ujub atas spiritualitasmu? Apakah ada unsur ghibah yang halus dalam pembicaraanmu? Sucikan niatmu terus-menerus. Pastikan cahayamu adalah cahaya ikhlas, bukan cahaya riya. Cahaya ikhlas menenteramkan, sementara cahaya riya justru menusuk dan menyakiti. Keempat, carilah sahabat sefrekuensi. Dalam kitab Awarib Al-Ma'arif karya Syekh Umar As-Suhrawardi ditekankan pentingnya suhbah, persahabatan spiritual. Carilah orang-orang yang juga sedang menempuh jalan ini. Dari merekalah kamu akan mendapat penguatan, nasihat, dan merasa berada di rumahmu. Dalam pergaulan dengan mereka, jiwamu akan semakin disuburkan, bukan dikeringkan. Kelima, tetaplah hidup menjadi berkah. Meskipun mereka menjauh, jangan pernah menutup pintu kebaikan. Tetaplah berbuat baik pada mereka sebatas dengan kemampuanmu, dengan doa dan perbuatan. Jadilah seperti matahari yang tetap menyinari meskipun banyak yang bersembunyi di gua. Suatu saat mungkin ada satu atau dua dari mereka yang matanya sudah mulai terbuka dan mereka akan mendatangimu untuk meminum cahayanya. Jadi, wahai jiwa yang merasakan kesendirian, ketahuilah kamu tidak sendiri. Kamu sedang mengalami sunnah spiritual, hukum alam ilahiyah. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri diasingkan di Thaif, dikucilkan oleh kaumnya karena cahaya yang dibawanya terlalu menyilaukan bagi masyarakat jahiliyah. Energi ilahimu yang tinggi adalah anugerah, bukan kutukan. Itu adalah tanda cinta Allah kepadamu. Mereka yang menjauhimu adalah bagian dari proses penyempurnaan dirimu yang mengajarmu untuk ikhlas, sabar, dan berhikmah. Jangan padamkan cahayamu. Sinari saja, biarkan waktu yang membuktikan. Biarkan hati-hati yang terbuka akan mendatangimu. Tugasmu hanya satu, terus membersihkan cermin jiwamu agar pantulan cahaya ilahi dari dirimu semakin terang dan membimbing mereka. Jadi tetaplah menjadi cahaya, meski bagi sebagian orang
cahayamu terlalu terang untuk dipandang. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, salam